Hello guys, balik lagi di channelnya Autosave Cibinong. Kali ini kita kedatangan mobil Vios generasi kedua dari tahun 2007 sampai 2013. Nah, dan di sini kita akan memodifikasi full bagian interiornya, mulai dari pasang peredam, cover jok, pasang kaca film, karpet SSMI, dan juga karpet Ultimate. Oke, pertama-tama di sini kita akan bongkar dulu nih semua bagian, mulai bongkar dari jok, karpet, plafon, pintu, bagasi belakang, dan juga kap mesin. Oh iya, buat bongkar semua bagian yang ada di interior harus hati-hati ya, agar tidak ada kabel yang terputus. Untuk langkah pertama kali yang akan kita kerjakan adalah pasang peredam, dan untuk langkah kedua yang akan kita kerjakan adalah cover jok paten. Oke, sekarang kita fokus dulu nih di bagian pemasangan peredamnya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menyatukan antara sunroof dan juga lem. Setelah sunroof selesai, kita langsung lapisi di bagian paling dasar dari pintu. Setelah sunroof selesai dilapisi di bagian paling dasar dari pintu, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita masukkan peredam VTEC-nya yang sudah kita potong sesuai ukuran dari pintu mobil tersebut. Setelah langkah kedua selesai, sekarang kita lanjut buat tahap terakhir dari pemasangan peredam pintu, yaitu lapisan peredam untuk menutupi bagian pintunya sebelum pintu dipasangkan kembali seperti di awal. Langkah selanjutnya adalah di bagian plafon. Peredam yang sudah kita pola sesuai ukuran mobilnya, jangan lupa untuk dilapisi sunroof juga ya. Dan di bagian paling dasar dari plafon juga kita kasih sunroof biar hasilnya maksimal. Fungsi dari pemasangan peredam di plafon antara lain mengurangi suara bising dari luar, apalagi ketika hujan. Air yang jatuh ke atas plafon sangat mengganggu sekali ke dalam mobil. Kedua, mengurangi panas yang masuk karena kendaraan terpapar sinar matahari setelah terparkir di halaman yang tanpa pelindung. Lanjut di bagian lantai. Untuk proses pengerjaannya itu hampir sama ya dengan pengerjaan di bagian plafon. Nah, manfaat pasang peredam lantai yaitu mengemudi lebih nyaman karena suara di dalam mobil lebih senyap. Suara bising dari mesin mobil atau kendaraan lain di luar mobil bisa diminimalkan sehingga konsentrasi mengemudi lebih terjaga. Kedua, lantai pijakan mobil terasa lebih sejuk. Ketiga, suara di dalam mobil bisa terdengar lebih jelas. Hal ini menguntungkan saat mengobrol atau menerima telepon di dalam mobil. Keempat, setelah di bagian lantai selesai, jangan lupa divakum ya guys, biar bagian interior bersih. Lanjut kita pasangkan di bagian kap mesin. Nah, fungsi dari pemasangan kap mesin tersebut adalah mencegah panas mesin yang berlebihan merambat keluar dan juga mencegah kerusakan terhadap cat mobil di bagian kap mesin. Karena memang kap mesin itu sering terpapar panas dari dua sisi, luar terhadap matahari dan dalam terhadap suhu mesin. Lanjut di bagian spakboard bagian depan. Nah, untuk di bagian spakboard ini kita menggunakan peredam gulungan, dan fungsi dari pemasangan peredam di spakboard ini antara lain untuk meredam getaran yang berasal dari arah ban yang bergesekan dengan jalan agar tidak merambat ke dalam kabin. Lanjut di bagian dashboard. Nah, untuk di bagian dashboard ini kita pakai bahan VTEC yang bermodel gulungan. Fungsi dari pemasangan dashboard yaitu untuk meredam suara yang berasal dari mesin yang berada di bagian depan dan kabin. Setelah dipasangkan di bagian dashboard, mobil pun terasa lebih nyaman dan suara audio dalam mobil lebih dapat dinikmati. Lanjut di bagian bagasi belakang. Untuk di bagasi belakang, langkah pertama adalah masukkan peredam gulungan dan terakhir pasangkan peredam penutup bagasi. Fungsi dari bagasi belakang ialah 1. Meredam suara dari arah luar mobil sehingga kabin terasa lebih senyap. 2. Meningkatkan kualitas audio mobil dengan meredam noise yang ada. 3. Meningkatkan kualitas speaker yang ada di bagian pintu. Lanjut di bagian pemasangan kaca film. Nah, untuk pemasangan kaca film kali ini kita pasang full ya. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuang kaca film lama dari mobil tersebut. Lalu kita bersihkan sampai benar-benar bersih dan tidak ada debu sedikit pun. Setelah semua kaca sudah bersih, kita lanjut potong kaca film dan ukur sesuai ukuran kaca mobil tersebut. Oh iya, untuk pemasangan kaca film di bagian depan dan belakang harus pakai headlayer ya guys. Setelah sudah di headlayer, kita lanjut buat pasang semua kaca filmnya ya guys. Untuk kaca filmnya kita pakai kaca film 3M, dan untuk tingkat kegelapannya di bagian depan kita pakai 40%, di bagian kiri, kanan, dan belakang kita pakai 80% ya guys. Dan ini dia hasilnya. Untuk kaca film 3M ini, walau kita pakai 80%, memang dari luar gelap, tidak kelihatan. Tapi kalau dari dalam masih aman kok kalau untuk melihat keluar, karena yang paling terpenting adalah bagian depan. Ini kita lihat dari dalam ya guys, gimana? Masih aman kan? Lanjut di bagian cover jok paten. Nah, untuk pemasangan cover jok paten itu, bahan original kalian akan diganti dengan bahan yang kalian inginkan. Misalnya seperti bahan MBTEC, Leatherlux, atau microfiber. Dan untuk model, kalau jok paten itu sudah bebas ya. Jadi kalian bisa request model sesuai keinginan kalian. Untuk bahan kali ini kita menggunakan bahan dari Vision Levante Nappa atau yang biasa disebut juga microfiber. Nah, bisa kalian lihat sendiri kan, setelah diganti covernya, tampilan interiornya sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Mobil jadi lebih keren dan tampil begitu elegan, apalagi dengan menggunakan bahan microfiber ini. Kita lanjut di bagian karpet. Di sini kita menggunakan karpet Ultimate dan juga karpet SS. Fungsi dari karpet mie yaitu teksturnya yang tebal, empuk, serta nyaman atau tidak mudah menyebabkan efek bau tak sedap. Dan untuk cara pembersihannya, pada
karpet tersebut pun sangatlah mudah. Contoh, jika karpet terkena air, kalian hanya perlu menjemurnya. Jika terdapat kotoran yang membekas, maka hanya perlu disikat, dibilas, dijemur, dan divakum. Untuk karpet Ultimate pun sama saja seperti karpet Mi, yang membedakan hanya dari model saja ya guys. Dan ya, setelah semuanya terselesaikan, kini mobil sudah sangat tampil berbeda dari sebelumnya. Mungkin cukup sekian ya informasi dari Autosave Cibinong. Buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!